Terima kasih atas perbentangan daripada Dr. Budi Munawar yang sangat padat dan berinformasi tentang pemikiran Cak Nur. Saya kira jelas ya tentang pemikiran Cak Nur ini secara kasarnya daripada perbentangan Dr. Budi itu saya dapat simpulkan bahawa terdapat 3 gagasan besar pemikiran Cak Nur, iaitu keislaman, keindonesiaan dan kemodenan. Dan tema pemikiran inklusif beliau itu terdapat 6 tema, iaitu yang pertama keterbukaan, saling menghargai, toleransi, yang kedua faham keselamatan, yang ketiga konsep ahlul kitab, yang keempat kebebasan beragama, yang kelima hak asasi manusia dan yang keenam perdamaian. Jadi kita balik di sini secara ringkas, pemikiran Cak Nur itu sangat inklusif dalam Liga Nusantara ini, sangat-sangat penting kerana kita hidup dalam kemajmukan bukan sahaja bangsa, agama dan sebagainya itu. Jadi dikira pemikiran begini sangat penting untuk memastikan kita hidup dalam sejahtera. Dan saya sangat menarik apabila Dr. Budi tadi sempat untuk mengkritik pemikiran beliau. Ini adalah satu-satunya sangat jarang, langka di dalam perbentangan mana-mana semua pemikiran. Kebiasaannya ini sekadar hendak menceritakan positif tentang pemikiran tokoh, tetapi ruang untuk kritik itu hampir tidak ada. Jadi bila seorang pembentang itu mengkritik pemikiran tokoh tersebut, dia malah mewacanakan pemikiran tersebut dengan lebih kritis dan lebih terbuka. Jadi sangat menarik perbincangan daripada Dr. Budi. Seterusnya, pembentang yang kedua, saya ingin jemput pembentang yang kedua, iaitu Ahmad Gaus. Saya ingin bacakan sedikit profilnya. Ahmad Gaus AF adalah Magister Studi Islam Universitas Paramadina di Jakarta. Beliau berkhidmat sebagai peneliti pada Center for the Study of Religion and Culture UIN Jakarta. Beliau juga menulis sejumlah buku dalam tema toleransi dan kebebasan beragama. Salah satu karyanya yang dibaca luas berjudul Api Islam Nukolis Majid. Jadi selain membentangkan pemikiran Cak Nur, kelihatannya seperti tadi Tuan Ahmad Gaus katanya hendak membaca puisi ya. Ya, jadi kita tunggu daripada Ahmad Gaus. Saya persilakan panelis kedua kita Ahmad Gaus untuk membentangkan tentang pemikiran Cak Nur. Dipersilakan. Terima kasih Muziru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebaikan, namo budaya. Saya kira saya tidak perlu menyapa satu persatu karena sebelum acara ini dimulai tadi sudah ada gladi resik dengan panitia. Jadi untuk menghemat masa, untuk menghemat waktu, saya mungkin akan langsung saja. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu karena saya tidak membuat makalah, tidak membuat PowerPoint sebagaimana halnya Budi Munawar Rahman, tapi saya membuat catatan-catatan supaya nanti tidak melantur kemana-mana dan tidak terlalu memakan banyak waktu. Nanti saya akan bacakan mengenai pertanyaan saudara Budi Munawar Rahman tadi. Apakah saya setuju dengan beberapa pemikirannya? Saya kira ada beberapa hal yang saya setujui, ada beberapa hal yang tidak saya setujui. Tapi lebih banyak yang tidak saya setujui. Ya, boleh berbeda ya. Kita sudah terbiasa berbeda. Jadi di kalangan murid-murid Cak Nur sendiri ada banyak perbedaan satu sama lain. Jadi jangankan di luar, di kalangan murid-murid Cak Nur sendiri ada banyak perbedaan mengenai pemikiran Cak Nur dan saya kira itu biasa saja. Cuma nanti elaborasi dari perbedaan itu kemana? Saya membuat catatan ya, karena catatan saya tidak terlalu lengkap. Nanti saya juga akan menanggapi beberapa poin dari pandangan Budi Munawar Rahman. Tapi baiklah, karena tadi Dr. Budi Munawar Rahman sudah memulai dengan karya-karya Cak Nur, saya kira cukup adil kalau saya bicara mengenai karya-karya di luar Cak Nur. Karya-karya tentang Cak Nur, atau karya-karya seputar Cak Nur. Yang itu banyak sekali, salah satunya ya karya saya sendiri ini, Api Islam Nukolis Majid. Ini buku semacam biografi ya. Nah, tapi sebelum ke sini saya mau membuat sedikit peta dulu mengenai Cak Nur supaya nanti jelas posisi saya di mana gitu. Posisi Cak Nur di mana, posisi Budi Munawar Rahman di mana, posisi para pengkritiknya di mana. Nah, saya kira kita semua sudah tahu bahwa Cak Nur itu
tokoh yang biasa disebut fenomenal ya. Karena beliau itu beda pandangannya, beda pemikirannya dengan arus utama, sering membuat kejutan dan mengguncangkan, sehingga sering disebut sebagai tokoh kontroversial. Tentu ada beberapa tokoh lain yang bisa kita sebut kontroversial dengan pikiran-pikirannya yang juga mengguncangkan. Tapi Cak Nur ini episentrumnya, pusat gempanya itu pada Cak Nur. Dan gempanya itu nggak kira-kira 9,5 skala Richter. Sehingga menghasilkan tsunami. Nah, tsunami inilah kemudian yang disebut sebagai kontroversi. Pro dan kontra, setuju dan tidak setuju, mendukung dan menentang pemikiran-pemikiran Cak Nur. Dan itu melahirkan satu produksi wacana yang banyak sekali. Jadi dari satu pemikiran Nurholis Madjid, gagasan tentang pembaruan, itu telah melahirkan banyak sekali karya-karya. Banyak sekali. Nah, waktu saya menulis buku ini, saya mengumpulkan banyak sekali bahan-bahan. Apakah saya beli sendiri ataupun saya pinjam dari teman-teman. Tapi sudah saya kembalikan ya. Apakah berupa buku, apakah berupa majalah, guntingan koran, artikel jurnal, buletin-buletin yang beredar di masjid, dan sebagainya, itu saya kumpulkan. Kemudian saya iseng, saya tumpuk menjadi satu. Itu tingginya lebih dari 1 meter. Artinya itu banyak sekali. Jadi salah satu kesulitan saya ketika menulis buku ini adalah karena bahannya terlalu banyak. Orang menulis buku itu kan biasanya kekurangan bahan. Kalau saya kebanyakan bahan, akibatnya saya bingung sendiri. Bingungnya di mana? Bingungnya ketika saya harus menentukan sudut pandang atau angle. Sebab kan menulis seseorang, apalagi tokoh sebesar Cak Nur, saya harus menentukan sudut pandang, angle. Nah, masalahnya adalah hampir semua aspek pemikiran Nurholis Madjid sudah dibahas oleh orang. Misalnya apalagi tentang gerakan pembaruan, itu pasti sudah menghasilkan banyak sekali tulisan, termasuk karya-karya ilmiah dari tesis, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya. Jadi apalagi keindonesiaan, keislaman, keindonesiaan, kemodernan, itu tema yang paling populer. Sudah jadi banyak sekali tulisan, sehingga saya harus menentukan di mana saya memposisikan buku ini. Nah, akhirnya saya nemu itu. Akhirnya saya ketemu dan saya pikir tidak pernah ada orang yang mengangkat angle itu. Apa itu? Nah, nanti saya akan bahas ini kalau waktunya cukup. Sekarang saya mau meneruskan mengenai karya-karya di luar Cak Nur tadi itu. Ya. Tadi Budi mengatakan, apakah saya setuju kalau dibilang bahwa pikiran-pikiran Islam yang berkembang di Indonesia sejak tahun 70-an itu adalah catatan kaki terhadap pikiran Nurholis Madjid. Ya, untuk yang itu saya setuju. Karena memang ada di buku ini, saya tulis juga di buku ini, dan itu sebetulnya adalah pandangan dari Dr. Muslim Abdul Rahman, seorang cendekiawan dari Muhammadiyah. Dia mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena menurut dia, Cak Nur itu tokoh yang sangat sentral. Pikirannya mengarahkan, memberi landasan bagi pemikiran Islam. Jadi kira-kira posisi Cak Nur itu sama dengan Plato dalam filsafat Barat. Seperti dibilang sama Whitehead, semua filsafat Barat itu adalah catatan kaki terhadap karya-karya Plato. Mengapa? Karena Plato sangat sentral dan pikirannya mengarahkan dan membentuk pemikiran filosofis. Sehingga orang bicara mengenai filsafat Barat itu harus bicara mengenai Plato. Tidak afdol kalau tidak membahas Plato. Nah, kira-kira seperti itu pula dengan Cak Nur. Orang bicara mengenai pemikiran Islam, diskurs pemikiran Islam pasca tahun 70-an, itu hampir selalu bicara mengenai Cak Nur. Ada satu masa di mana para cendekiawan Muslim Indonesia tidak merasa percaya diri atau merasa kurang afdol dirinya sebagai sarjana Muslim kalau dia belum menulis tentang Cak Nur.
bentuknya bisa macam-macam, bisa buku, bisa disertasi, bisa kolom, artikel di majalah dan sebagainya. Tapi mereka merasa kurang sempurna, kurang afdol menjadi cendekiawan muslim kalau belum menulis tentang Cak Nur. Akibatnya karya-karya tentang Cak Nur itu memang banyak sekali. Makanya tadi disebut catatan kaki, gitu. Catatan kaki dari pemikiran Nur Majid, dan termasuk salah satu karyanya itu, karya tentang Cak Nur itu adalah disertasi yang ditulis oleh Muhammad Kamal Hasan, sarjana dari Malaysia yang menulis disertasi di Colby University tentang Cak Nur. Nah itu ya. Nah kemudian ini saya katakan ini penting karena ini menyangkut nasab keilmuan. Saya pernah membaca satu makalah di sebuah jurnal yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada seorang doktor muda menulis tentang pembaruan Islam di Indonesia. Panjang sekali makalahnya. Tapi tidak satu kata pun yang mengutip Nurholis Majid. Buat saya itu aneh sekali. Jangankan mengutip Nurholis Majid, menyebut nama Cak Nur saja tidak. Padahal dia bicara mengenai pembaruan pemikiran Islam. Ada di sebuah jurnal itu. Itu kan menurut saya aneh sekali. Itu sama dengan kita bicara musik dangdut di Indonesia tanpa menyebut Rhoma Irama. Kira-kira kayak gimana? Itu nggak afdol. Oke. Sekarang pertanyaannya kemudian, mengapa Cak Nur begitu fenomenal? Mengapa Cak Nur begitu berpengaruh? Tentu ada banyak hal yang mendukung statement itu. Seperti tadi Budi sudah jelaskan juga banyak hal ya. Sekarang saya mengelaborasi beberapa hal lagi. Yang pertama tentu masalah otoritas ya. Karena orang dipercaya bicara mengenai sesuatu kalau dia memang mumpuni atau punya kapasitas untuk itu. Nah, Cak Nur saya kira punya kapasitas untuk bicara mengenai keislaman secara sangat luas. Karena kita tahu beliau adalah seorang santri yang dari kecil hidup di lingkungannya sangat ketat beragama. Ayahnya adalah seorang kiai NU, murid langsung dari Mbah Hashim Asy'ari, Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Ibunya adalah seorang pendidik, guru mengaji, dan aktivis Masumi. Cak Nur mengalami pendidikan yang lengkap juga. Dari kecil dia sudah masuk ke pesantren modern dan pesantren tradisional, di mana sejak kecil dia sudah terbiasa membaca kitab-kitab yang standar di dunia pesantren, Alfiyah, Jurumiyah, Imriti, Tufatul Atfal, Aqidatul Awam, dan lain sebagainya. Itu sudah dia baca dari kecil, dan saya kira itu yang akan nanti berpengaruh pada pemikiran-pemikiran intelektualnya. Dia masuk ke pesantren tradisional, kemudian masuk ke Gontor Ponorogo, pesantren modern. Itu juga sudah suatu saling melengkapi, karena belajar bahasa Arab di pesantren tradisional dengan modern itu berbeda. Belajar bahasa Arab di pesantren tradisional itu untuk memahami dan membaca kitab. Tapi belajar bahasa Arab di pesantren modern itu untuk berbicara. Nah, itu saling melengkapi. Nah, nanti kemudian Cak Nur menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri, mengambil jurusan sastra Arab. Jadi tidak diragukan lagi kemampuan berbahasa Arabnya. Nah, ini yang membuat kemudian dia mempunyai kapasitas untuk berbicara mengenai Islam, karena dia langsung membaca pada sumber-sumbernya, karena dia memahami bahasa Arab dengan benar, memahami bahasa Arab dengan baik. Nah, sehingga ketika ia menjadi pemikir, dia menjadi pemikir yang serius. Ketika dia menjadi ulama, dia menjadi ulama bukan ulama jadi-jadian, bukan mu'alaf yang diangkat jadi ulama. Nah, apalagi belakangan kemudian dia ke Amerika belajar ke Fazlur Rahman. Ya. Nah, itu semua yang membentuk mengapa Cak Nur menjadi seperti itu. Masalah otoritas. Yang kedua, mengapa Cak Nur begitu fenomenal dan begitu berpengaruh menurut saya, karena dia selalu berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan secara mendasar. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain, dia memikirkannya. Misalnya begini, Cak Nur hidup pada masa ketika tembok-tembok komunalisme itu di kalangan Islam begitu menguat. Di satu sisi orang Islam bicara tentang persatuan, tapi di sisi lain realitasnya umat Islam itu terpecah belah ke dalam golongan-golongan, mazhab-mazhab, partai-partai politik dan sebagainya.
Nah, bagaimana cara Cak Nur mengatasi itu? Dia membawa Islam itu ke Islam zaman Nabi Muhammad, yaitu Islam yang hanif, Islam yang lintas batas, Islam yang inklusif, Islam yang rahmatan lil alamin. Argumennya adalah kemanusiaan, bahwa manusia itu diciptakan sama, manusia itu diciptakan setara. Karena itu seharusnya manusia itu tidak boleh berada di dalam tembok-tembok yang sempit. Nah itu. Karena itu saya tulis di sini, salah satu kritik Cak Nur yang paling keras ialah terhadap komunalisme dalam bentuk partai Islam, negara Islam, ideologi Islam, konstitusi Islam, republik Islam, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena di dalam komunalisme semacam itu Islam menjadi sempit. Rahmatnya menjadi terbatas, kebaikannya terpenjara. Padahal klaimnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita ingat bahwa pada tahun 70-an itu aspirasi mengenai negara Islam masih begitu kuat. Ini sebetulnya kan aspirasi lanjutan dari periode-periode sebelumnya. Jadi debat mengenai negara Islam itu sudah terjadi sejak tahun 30-an. Kemudian berlanjut lagi pada tahun 40-an. Kemudian berlanjut lagi pada tahun 50-an. Bahkan di Majelis Konstituante pada tahun 50-an. Padahal kita, bangsa Indonesia sudah punya Pancasila. Jadi ini sangat melelahkan. Menurut Cak Nur ini tidak produktif kalau umat Islam terus-menerus memperdebatkan dasar negara. Nanti mereka akan tertinggal. Tapi memang debat itu tidak pernah selesai. Selalu menggantung dari tahun 30-an. Nah, baru di tangan Nurholis Majid, debat itu tuntas. Debat mengenai hubungan Islam dan negara itu tuntas. Dari Cak Nur lah kita tahu bahwa apa yang disebut negara Islam itu sebetulnya tidak memiliki legitimasi teologis. Tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, tidak ada dasarnya dalam hadis, bahkan tidak ada dasarnya dalam sejarah. Artinya, Nabi Muhammad, para sahabat, para khalifah, dan sebagainya tidak pernah mendirikan negara Islam. Memang pernah ada dua imperium yang besar sekali, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Tapi menurut Cak Nur itu adalah rezim. Dan sebagaimana lazimnya sebuah rezim itu adalah sekuler. Nah, jadi di tangan Cak Nur ini baru kita melihat debat mengenai hubungan antara Islam dan negara ini menjadi tuntas. Apa yang disebut negara, partai, ideologi, semuanya menurut Cak Nur adalah duniawi, sekuler. Karena itu tidak perlu diberi predikat kesucian. Semuanya harus disekulerkan supaya tidak campur baur dengan agama yang suci. Nah, gagasan Cak Nur tentang sekularisasi itu terkait dengan ini. Jadi yang dimaksud sekularisasi itu sebetulnya adalah tauhid, tapi dalam bahasa sosiologi. Nah, tauhid yang benar menurut Cak Nur adalah menduniawikan hal-hal yang memang bersifat duniawi dan tidak mensakralkannya. Karena itu negara, partai, ideologi itu semuanya adalah sekuler dan tidak perlu diberi predikat keagamaan karena punya konsekuensi merusak tauhid. Nah, dengan cara seperti itu maka Islam menjadi sangat luas. Rahmatnya tidak terkungkung oleh partai Islam, negara Islam, ideologi Islam, dan yang dua orang bicara ini bahwa dia ada yang harus di-mute nih. Nah, saya kira gagasan Cak Nur tentang sekularisasi itulah yang paling banyak diterima oleh orang. Walaupun sangat kontroversial, walaupun banyak yang menentang, tapi paling banyak diterima. Nah, penentangannya itu mungkin karena penggunaan istilah sekularisasi itu. Tapi belakangan Cak Nur sudah mengubah istilah itu menjadi desakralisasi, tapi substansinya sama. Nah, sekarang saya membayangkan seandainya pada tahun itu, pada tahun 70-an, Cak Nur tidak bicara mengenai sekularisasi. Bisa saja Indonesia menjadi negara Islam. Mengapa? Karena dorongan ke arah itu kuat sekali. Dan tidak ada perspektif lain. Hampir semua orang Islam berpikir bahwa kita sebagai umat Islam wajib mendirikan negara Islam. Wajib mendukung partai Islam, wajib menganut ideologi Islam. Kalau tidak, kita akan masuk neraka.
Nah, Cak Nur lah kemudian yang membebaskan umat Islam dari beban teologi semacam itu. Karena itu kemudian orang-orang Islam yang berkiprah di partai politik itu mereka sudah tidak punya lagi beban teologis. Mereka berkiprah di partai apa saja. Karena partai itu sekuler, negara itu sekuler, ideologi itu sekuler. Jadi terlalu muskil untuk disakralisasi, tidak ada gunanya. Nah, secara politis apa artinya kalau Indonesia menjadi negara Islam? Ini saya kira ini keberhasilan dari gagasan sekularisasi Islam. Secara politis apa artinya kalau Indonesia menjadi negara Islam? Artinya ini untuk orang Indonesia, artinya bahwa Indonesia akan terpecah belah sebagai bangsa. Karena sebagian wilayahnya akan memisahkan diri. Bali, NTT, Ambon, Sulawesi Utara, bagian Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Itu akan memisahkan diri. Dan apa gunanya negara Islam? Kalau Indonesia menjadi negara Islam, maka ada satu mazhab yang akan dianut oleh negara itu, dan mazhab yang lain atau aliran yang lain akan persekusi, akan dihabisi. Itu watak dari negara Islam di mana. Jadi saya kira beruntunglah waktu itu Cak Nur menggulirkan atau menyerukan gagasan sekularisasi sehingga Indonesia tidak menjadi negara Islam. Jadi kita beruntung tidak menjadi negara Islam. Sebab dengan cara seperti itu, rahmat Islam atau kebaikan Islam menjadi inklusif, menjadi terbuka, menjadi bisa dinikmati oleh banyak orang. Tidak terkungkung di dalam komunalisme dalam bentuk partai Islam, negara Islam, dan sebagainya. Karena memang itu tidak ada legitimasinya dan tidak ada presidennya dalam sejarah. Jadi partai Islam itu sebetulnya bid'ah. Negara Islam itu bid'ah. Nah itu. Nah yang terakhir waktunya udah mau habis 5 menit lagi. Terakhir, mengapa Cak Nur begitu fenomenal ya? Saya mencatat Cak Nur itu orang yang berani mengangkat hal-hal yang tidak diangkat orang lain. Saya kira dia adalah satu-satunya ya, koreksi saya kalau salah, satu-satunya ulama atau sarjana Islam di Indonesia yang berhasil dan berani membunyikan ayat-ayat toleransi. Sebab selama ini ayat-ayat toleransi dalam Al-Quran itu lebih banyak disembunyikan, ditutup-tutupi, dianggap seolah-olah tidak ada, dan diterlantarkan. Padahal ada lebih dari 300 ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan toleransi. Tapi kalau kita tanya umat Islam, bicara mengenai toleransi, ayatnya cuma satu. Lakum dinukum waliyadin. Mesti. Padahal itu bukan ayat toleransi. Itu bukan ayat toleransi. Bayangkan orang mau bicara mengenai toleransi, tapi ayatnya bukan toleransi. Nah, karena salah pilih ayat itu, maka yang terjadi adalah bukan bicara mengenai toleransi, tetapi menutup kemungkinan terwujudnya toleransi. Kalau Cak Nur kan bicara toleransi, ayatnya bukan itu. Banyak ayatnya itu. Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah ayat 8, Surah ayat 30 dan lain sebagainya. Banyak sekali. Budi itu punya koleksi ayat-ayat toleransi. Toleransi masjid. Jadi banyak sekali. Bukan hanya lakum dinukum waliyadin. Itu bukan ayat toleransi. Itu ayat tentang ayat tentang ibadah, menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala. Jadi kalau menggunakan ayat itu, ya berarti salah pilih ayatnya. Kalau salah pilih ayatnya, itu artinya kita tidak akan bisa bicara mengenai toleransi. Tidak bisa menimbulkan sikap toleran di kalangan Islam. Nah, itu apa akibatnya? Karena kita terlalu fokus pada ayat yang sebetulnya bukan ayat toleransi, tapi diklaim sebagai ayat toleransi. Itu apa akibatnya? Akibatnya adalah munculnya kesadaran palsu tentang toleransi. Yang sekarang ini yang saya kira semuanya kesadaran palsu tentang toleransi. Yang kedua, toleransi menjadi sekedar aksesoris, menjadi ajaran pinggiran yang dianggap tidak penting. Nah, Cak Nur mengingatkan bahwa ajaran toleransi adalah ajaran inti dan pokok di dalam Islam. Kalau tidak penting ajaran toleransi itu, mengapa dia disebutkan dalam ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah?
Kan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita diminta untuk mengimani ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad. Kalau toleransi itu tidak penting, mengapa dia masuk di dalam rukun iman yang 6 itu? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kan beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, para nabi sebelum Muhammad. Jadi menurut Cak Nur, toleransi itu adalah bagian integral dari keimanan Islam itu sendiri. Bukan peripheral, bukan pinggiran. Jadi salah satu ajaran pokok di dalam Islam itu adalah toleransi. Nah, dengan pandangan toleransi semacam itu, maka Islam menjadi agama yang sangat humanis. Biarkan orang menjadi Syiah, biarkan orang menjadi Ahmadiyah dan sebagainya, bukan wewenang manusia untuk menghukumi mereka itu sesat. Itu urusan Tuhan, itu wewenang Tuhan. Urusan manusia adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah pandangan yang banyak dieksplorasi oleh Cak Nur. Jadi ketika Cak Nur bicara toleransi, maka yang dia bicarakan ialah kemungkinan untuk mengembangkan doktrin toleransi itu sejauh yang dimungkinkan oleh Al-Quran, sehingga menjadi upaya emansipasi. Ini yang tidak banyak dimengerti oleh Islam kan, maka Cak Nur bilang umat Islam itu semakin dekat dengan Al-Quran, dia semakin toleran. Semakin jauh dia dari Al-Quran, maka dia semakin tidak toleran. Saya kira itu. Udah pas 30 menit ya, nanti elaborasinya dalam sesi diskusi. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator, Saudara Muzir. Assalamualaikum.